dari Ayu dan Mustika Ratu mungkin oke sudah certification dari dulu. Tapi kalau yang sekarang yang viral di TikTok tak pakai kita. Kata ini Kanza ada yang tanya, sila jawab. Kanza kenapa tak tidur di rumah Fitri, tak tidur di rumah Yolo? Sila Sekarang sila. aku sekarang lagi di rumah orang lain lagi. Aku lah sekarang di mana-mana. Sekarang aku lah dari di kediaman lantai 33 dari Jakarta Pusat Indonesia tentunya. Jadi saya tak nak tidur di tempat akak saya. Kemarin akak saya menawarkan kok waktu temannya yang dari Swiss itu nanti kamu tidur aja di tempat kakak. Enggak lah agak sebab jauh sangat ke sana, rumahnya terlalu lebar, terlalu besar, terlalu terlalu besar sangat lah gitu, tak cocok untuk saya takut. Justru saya nak nginapnya di rumahnya Datin Fah, saya nak tidurnya di Malaysia. Datang boleh Datin Boleh ya? Ntar nanti kita lepak-lepak di rumah Datin Fas ya. Mereka tuh bilang, kakak kamu nggak ada kerjaan. Dia justru nggak tahu level permainan akak saya itu udah level up atas. Kita tak bisa apple to apple cakap dengan orang-orang yang 9 to 5. Tak bisa. Sementara kita kemarin itu Kak, kita makannya sama yang kosmetiknya terkenal sangat di Indonesia ya Kak ya. Iya, coba kalau kita kemarin gegerkan pasti kelenger mereka. Cuman kan kita nggak usah lah. Kok bisa Kak Fitri makan malam dengan orang itu? Aku aja shock. Ini bukan owner-owneran sayang, ini di atas owner lagi, company besar soalnya yang kita makan malam. Bukan kaleng-kaleng kombulan. Ya. Bukan produk-produk reseller juga yang kita makan kemarin. Memang ini adalah perusahaan besar. Iya, Kemarin sih itu nanya Kak yang di Swiss itu, Kak Fitri kapan pulang? Katanya mau bahas yang kalau kakak jadi yang kesana katanya yang project sama mereka. Iya, nanti tadi udah WA-an, nanti kita cari waktu ya. Dia nggak jadi pulang, nanti pulangnya dia hari Senin depan kalau nggak salah. Kita cari waktu. Tunggu gebrakan keluarga Fitri Salhuteru deh kalian gitu. Pasti kalian gigit jari. Tertampar. Iya. Iya. Ikut Kak gitu. Siok sampah-sampah siok kalau lihat gebrakan. Kamu shock. Gebrakannya pos. Aku aja begitu datang, ini beneran Kak. Terus aku Google orang ini. Kita makan malam dengan orang ini. Ya Allah, aku shock gitu. Apa rasanya kamu duduk dengan orang hebat kemarin? Rasanya kita kayak, aku sih merasa deg-degan ya gitu. Maksudnya ini levelnya itu misalnya antara tangga 1, 2, 3 kakak udah ngajak aku ke tangga yang ke-10 langsung. Harusnya kakak ngajarin aku level ini dulu, level ini. Itu tiba-tiba kita langsung book ke sini gitu. Nggak ada, soalnya aku teman aku levelnya tangga 10 semua. 1, 2, 3 udah aku lewatin. Udah nggak ada. Termasuk dengan Datin Fast ya. Malah Datin Fast. Orang di Malaysia antri pengen jumpa Datin Fast, Datin Fast lepak-lepak sama nepos di sini sambil air. Di Malaysia antri orang nak jumpa Datin. Tapi nepos di sini lepak-lepak dengan Datin minum teh, 1 minggu aku di sini ya. 1 minggu dia di sini. 1 minggu ke? Di Jakarta. Habis itu balik lagi ke KL. Mau ke ini, kalau jadi mau ke Ubud sama aku. Kemarin aku ke Ubud. Enak deh badan aku dikeretek-keretek. Udah ke Ubud? Udah. Ntar aku mau ajakin kamu temenin aku kan di sana aku mau tinggal. Tapi aku tuh kayaknya nggak betah kalau 2-3 hari nggak ketawa. Aku rencananya karena di sana sepi. Aku rencananya mau ajak kamu. Aku nanti izin sama adikku yang satu ya. Jangan pelit-pelit berbagi kanza. Iya, tanggal 23 saya ada pergi ke Medan dulu. Oke, jom lah Medan dulu. Habis Medan ya. Nanti habis itu baru kita ya jalan gitu. Itulah keluarga kami yang tercinta, harmonis, tak ada huru-hara. Ya. Kita harus bahagia. Ini siapa nih minta naik? Bahagia dunia akhirat itu ya Kak ya? Enggak, tak ada yang kenal. Siapa yang jangan
Ini siapa new post ini minta naik siapa? Nggak tahu nih pos siapa. Terus Kak, hari ini apa sih agenda Kakak? Kasih tahu dong sedikit, berbagi cerita, tapi jangan banyak-banyak deh, biar mereka itu kadang-kadang yang memfitnah itu bisa ketampar. Dari pagi Kakak ngapain aja? Selain mereview produk-produk tadi pagi, Kakak kan tadi membantu. Abis ngebuang produknya si Bopeng, aku melaju ke proyek. Sampai jam 11, lalu aku lanjut meeting di proyek juga, ada orang lain nyamperin ke sana. Setelah itu aku biasa kegiatan utama aku selesai jam 2. Jadwalnya apa kalau udah selesai pekerjaan? Jadwal aku kalau sore Jadwal sore berarti adalah Kakak mencari pahala dulu. menolong masalah orang lain. Iya, sambil mencari pahala gitu, menolong masalah-masalah orang yang terkena masalah. Lalu, itu dimulai jam berapa berarti Kakak? Kalau misalnya menolong orang itu jam berapa mulainya? Jam 3 ya? Dari jam 3 ya? mulai jam 3 jam 4 itu urusan ngebela orang. Tadi aku menolong orang satu kesalahpahaman berakhir dengan damai, tabayun, alhamdulillah. Lalu ada Datin kan dari Malaysia ini, aku aja lepak-lepak di Pondok Indah Mall. Kopi-kopi. Kopi-kopi. Dessert. Setelah itu bosan kita pulang ya, cari kamu lah sekarang. Gitu. Nah, itu kegiatan keluarga kami sayang ya, terutama kakak aku yang sibuk. Jadi jangan bilang, ikut masalah nimbrung, enggak. Nimbrung ini adalah setelah dia bekerja, itu mau untuk membahagiakan diri gitu. Kayak acara selesai kerja kan kita nonton TV, ini enggak. Kalau kakak aku ngeganggu doktif. Kalau ngeganggu doktif itu lagi aku minum oren, minum kopi. Nah, ada si Miss Gosip, kita naikkan dia. Dugong, mari kita naik. Miss Gosip, gimana caranya? Aku ini udah diajarin padahal. Coba Miss Gosip request. Kakak aku naik, iya tahu aku. Kamu request coba. Udah belum? Nimbrung sana sini, kok nimbrung sana sini? Enggak lah, nimbrung masalah sendiri sayang. Miss Gosip, gimana sih caranya Kanza? Oh, accept. Yang gambar orang dua orang itu kan udah enggak? Ada. Sudah. Halo, Hai. selamat malam kakak-kakak dan adik-adikku. Apa kabar hari ini, Miss Gosip? Kalang kabut aku hari ini. Sedih sekali aku. Kenapa rupanya? Itu si Obet, kasihan banget aku. Dia stroke ringan, stroke-nya sebelah. Hah? Kenapa? Enggak ke rumah sakit pula lagi karena dia enggak ada saldo, katanya dia takut. Bukannya tadi malam habis disawer terus apa gitu? Nah, siapa yang nyawer? Mayabi. Enggak, itu lagi stroke dia. Lagi stroke live, aku tak lihat barusan. Aku kirain ecek-ecek, rupanya bener, udah merong sebelah. Aduh, di mana? Harus segera ke Di rumah sakit Bekasi itu. Kak, tolonglah ini jemput bawa ke UGD kek semalam aja Kak. Aku nggak bisa, aku nggak tega liatnya soalnya. Nah, ada di mana begitu? Ke Lagi di Puskesmas Bandung Kak. pula. Ke Puskesmas bawa KTP dia. Puskesmas rumah sakit tuh. Puskesmas nggak bisa lah nanganin stroke itu. Bisa lah, kalau ke Puskesmas kan ditangani di IGD dulu, dia itu dicek nanti gulanya berapa. Itu kan karena gulanya terlalu tinggi, terus darahnya terlalu tinggi, pecahlah pembuluh darahnya. Stroke ringan lah jadinya. Aduh, kasihan juga ya. Iya kasihan, mana dia nggak ada keluarganya di sini Kak, di Jakarta itu dia sendiri merantau. Aduh Obet. Itu adekmu ya? Aku nggak menganggap siapapun adekku, apapun yang penting intinya kalau orang lagi sakit kayak gitu aku kasihan kan Zal. Ntar Iya. coba nah, Ugin tuh yang bisa tahu, ntar Ugin kasih cari tahu. Iya Mungkin di Bandung. Tunggu dong. Oh, Di Bandung. Suruh ini dong. Bentar. Ica Amoy, Kak aku mau naik. Oke, aku naikin.
Miss Gosong banyak duit, amin. Ah, dia. Aku udah bisa naikin Ica. Udah pintar. Halo Ibu. Hai Ica. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Apa kabar sekarang? berita perkomalan? Kamu udah sibuk ya? Aku happy loh. Kamu udah sibuk nggak mikirin koma. Alhamdulillah. Iya betul, masuk UGD aja dulu Kak, biar bisa dirawat dulu. Iya harapanku seperti itu, masuk UGD dulu. Kalau misalnya bantu, aku udah bantu sisa sedikit, meskipun sedikit buat beli obat. Cuma yang dibutuhkan sama obat sekarang itu adalah UGD, dirawat gitu. Kok bisa tiba-tiba bukan semalam dia lagi komal ya? Iya tadi habis Isya, habis maghrib kata orang ini semuanya. Aman. Shock banget aku lihatnya. Ntar cari tahu. Mana? Kita cari tahu ya. Iya, aku cari tahu. Ah, jadi sedih ya ngedengar Obet begitu. Iya, aku sedih sekali. Jadi mood kelabunya keluar. Di bad mood. Jadi bad mood. Jadi kepikiran. Aku baru mau nanya ada berita apa di Komal? Berita Kamu masih di Obet. Palembang? Cak. Masih aku, Ibu. Masih dong. Jadi fix tanggal berapa? Tanggal 18 ya? Iya, Ibu bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Yeay. Tanggal 18 hari, tunggu-tunggu. Senin. Senin. Jadi bisa. Senin. Nanti kamu WA aku ya. Tiap Kemana, 86. Kak? Palembang yuk. Kansa, Acara? aku ada undangan Palembang. Oh kamu mau ke itu ya, Medan ya? Oh iya, mau ke Medan. Tanggal berapa kamu ke Medan? 23 sampai 27. Oh, Nah, Ebin ini yang lebih tahu Kak Ebin ini. Tadi dia bareng aku di live dia ini, di live Obet. Terus akhirnya rungkat. Enggak, belum rukat, masih ada kayaknya. Akunya yang rukat, gak tegaan aku lihat Obet. Aku kepikiran mau naik. Berarti lagi stroke gitu, masih live gitu. Tadi tetangganya yang ngomong, terus aku bilang letakkan aja HP Sobet di situ kalau mbaknya mau nyapu atau mau nyuci, aku bilang gitu. Oh, udah rungkat katanya. Oh, udah rungkat ya. Oke. Miss Gosip apa kabar? Alhamdulillah Kak Ica. Dirimu aktif banget story-nya. Storyku biasa itu menghibur diri. lagi nyobain efek-efek ya. Aku memang senangnya seperti itu dari dulu Kak Aca. Jadi biarlah ya kan. kalau aku tuh suka bingung ngelihat story di ini sama TikTok. dengan story itu sama dengan itu ya, dengan sebelah ya, sosmed sebelah. Sama-sama, Bu. Ntar aku lihat. Mati nggak pencet yang bulat-bulat di atas. Iya, itu yang aja. atas itu sama. Iya. Sekarang kakak lagi sibuk stuck ini ya, state adoptif ya. Di state lagi. Iya, aku liatin lagi. Orang si Bopeng ngetek Kak Fitri terus itu, katanya kenapa si Fitri and the gang nggak membahas si Miss Gosong yang jual tabitong. Ya kan Fitri Sauteru and the gang ini membahas kalau sesuai fakta ya kan, bukan karangan Ya cerita. kalau nggak fakta ngapain dijual? Orang aku udah tanya masih Gosong ini jual tabita enggak kata dia. Kenapa sih Bopeng maksa nuduh orang jual tabita? Gua aja tanya dia dulu, kenapa lu jual Madam Ji yang udah ditarik BPOM sekarang dia hapus? Itu jawab. Ayo. Ih, Coba jelaskan. Itu aja nggak dia nggak bisa bermanfaat lo menjelaskan. semua lah. Kenapa gua nggak bermanfaat di sini? Lo di sini bodoh. Coba ludahin dulu di sini. Buka Komal sendiri kalau di sini nggak bermanfaat. Udahlah, gua tendang aja. Aku udah males apa? Aku tuh sekarang apa ya? Kayak begini nih orang-orang begini tuh pasukan 2000 ini susah dibikin pinter. Jadi mendingan maki aja terus tendang. Ember.
Geng sampah Pispot buka tuh komentar di IG. Di IG mana yang nggak terbuka Enggak, komentarnya? kalau geng sampah Pispot ini untuk si Bopeng, aku panggil si Bopeng kan Pispot. Iya. Ya suruhlah dia buka. Kalau di IG aku nggak terima sampah-sampah, harus follow dulu, baru dikurasi. Kan namanya masuk rumah orang itu harus dipilih ya, siapa yang boleh. Benar. Siapa yang Benar boleh itu. Nah, Iya, iya. kalau si Harus Bopeng hidup dulu bebas, ya bebas. Kalau si Bopeng mau apa aja bebas. Nah, tapi aku nggak suka sama dia ya. Kita blok aja nih Upin Ipin ini. nama Upin Ipin ini cuman buat Kanza. Oh, apa dia bilang suruh ngebahas Miss Gosip yang jualan Tabita. Iya. Ngapain Terus dibahas? pasukannya Orang nggak pada ada bilang jualan. kayak gini. Terus pasukannya di komentarku pada bilang kayak gini, Miss Tabitanya mana? Aku mau check out. Kok tanyalah sama si Bopeng. Aku bilang itu kan junjungan kau, ya kan? Siapa yang mendalilkan dia yang tanggung jawab, dia yang ngomong. Iya. Dia lagi buat pengalihan, Kak. Pokoknya kita Pengalihan. tetap fokus. Miss tahu nggak? Aku tuh penasaran kan ya, si Bopeng ini udah waras atau belum? Aku check out lagi tuh produk dia. Iya. Boxnya aja lain-lain, yang satu hijau tua, yang satu hijau daun. Siti. Ya Mana Allah. isinya? Kemasannya aja nggak konsisten. Isinya gimana itu? Besok aku mau coba pakai nyikat lantai kamar mandi biar siapa tuh kerak. Ini kerak air itu bisa tuh pakai skincare-nya si Bopeng ini. Betul, Kalau isinya keras kan itu pasti hilang kan. Gimana muka nggak Bopeng melepuh. Besok aku coba pakai nyikat WC. Iya itu pakai flash aja nggak ini ya Bu? Plus aja nempel loh. Iya nggak kesiram Ini gitu. banget. Parah banget lengketnya. Disinyalir keranjang. Ya udahlah dia kan hidupnya makan selisih, biarin aja kalau dia mah. Biarin. Kemarin kan aku kan dengar kan yang Emma itu ngomong Sinepos nyuruh baca dialog, bilang dia kok pengusaha disuruh jadi main sinetron sih, gue kan bingung kan nggak kan gitu. Iya. Kakak aku seorang pengusaha Udah main kehabisan sinetron. job itu Harusnya Kanza. kan kakak aku jadi investor pembuat film baru cocok, bukan dia yang main film. Harusnya kan pola pikirnya begitu. Kenapa Kak Fitri disuruh main sinetron? Kawan kombur Asep, kawan kombur. Nah, enak nih berkumpul di sini. Samira Salhutero sudah bergabung anjir. Kebagusan pakai salhutero nama dia mah. Apa kabar komburku? Halo everyone. Kau pun tadi malam termasuk orang yang berdebat juga sama Dedi. Masa? Siapa? Semalam ada perdebatan sengit katanya. Kagak ada. Aku tuh nggak pernah berdebat sama Dedi. Aku lebih kepada ngerosting dia. Alah. Si Dedi itu aja semalam tantrum, aku ditendang dia tantrum ya kan? Kan kemarin Obet sibuk tuh ngundang ke roomnya dia ada Dedi. Iya, makanya dia bilang kok lama kali kau naik Miss, kau sekarang baru kau naik. Ya kalau sekarang kan karena udah ada si Bopeng, aku bilang. Coba kalian tanya aja Miss Gosip itu, pasti Dedi udah mujair premium itu. Iya, tapi cuma dapat angin sih katanya. Cuma dapat angin. Belum kena batunya kayak Miss Gosip, ditinggal lagi untung ditinggal. Belum tunggu giliran. Tunggu giliran. Ani official. Nah, aku terima nih Bu Ani, udah lama juga. Bapak-bapak suka ngerumpi. Waduh, aku ibu-ibu ya. Iya. Cocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Mbak Fitri apa kabar? Baik, ada Miss Gosip, ada Kanza, ada kawan kombur, ada Ica di sini. Iya. Cerita apa Bu Ani? Udah lama kita nggak komal bareng Bu Ani.
Iya, Mbak Fitri kelihatan kayak jarang komal sekarang, sibuk terus. Capek Bu Ani, kemarin aku di Bali berapa hari, terus kalau pulang ke rumah tuh udah capek banget. Tapi kadang-kadang aku kepengen dengerin gitu loh. Kalau dengerin dinaikin, aku nggak bisa ngomong. Kadang udah malam di sebelahku udah ada anak aku. Oh, kemarin kita sampai jam 3 pagi tuh ada dokter dokter Janet, Bang Bahas apa sampai jam 3 Sargio. pagi? Bahas Dokpeng sama Dedi sama Blind. Ya ampun. Sampai jam 3 pagi kita berdebat-debat dengan si Dedi. Dedi itu masih kalian- single ya? Dedi kayaknya single father. Kita jodohkan aja masih Bopeng dah ya. Mungkin Nah, itulah Makanya yang itu udah kita dari selalu- kemarin udah aku Kan udah bilang, Kak. DM-an dia, Bu. Aku bilang Kan tuh udah Dedi kan DM-an. soalnya kan Dedi kan pinter. Siapa tahu bisa ngewarasi Dopeng untuk tidak melanggar undang-undang. Kan Dedi pinter tuh baca undang-undang. Biar diajarin, oh gini nggak boleh, gini nggak boleh gitu. Jadi cocok lah saling apa namanya saling berdampingan cocok. Memang Kan dari udah kemarin kita ledek-ledekin selalu terus. dijodoh-jodohin sama Udah- kita bawa suruh sama Dokpeng. Udah kita Karena ledekin sekarang terus, Bu, pembelanya tuh gara-gara dia mati-matian. DM-an. Dia berdua tuh DM-an tuh udah. Iya ya, itu Kan kita dibilang pendukungnya Dr. Richard Lee. Yang kita kan yang dibahas kan bukan masalah hukumnya Richard Lee, yang dibahas kita adalah tentang Dokpeng bagaimana mereview tuh bukan hanya mereview produk, tapi mereview kehidupan orang lain. Contohnya kayak barang-barang Mbak Fitri lah, yang macam-macam. Makanya yang dibahas-bahas oleh teman-teman kita tuh itu. Enggak, soalnya Bu Bukan, Ani, Mas. sekarang aku tuh mengerti kenapa dia itu bahas ke masalah di luar skincare. Karena kebusukan dia udah mulai tercium masyarakat. Contohnya, kan mereka ini mau giring opini seolah-olah produk dia yang ditarik itu reformulasi, padahal kan tidak. Gitu-gitu mau pembodohan. Jadi dia masalah yang lain ditarik-tarik biar fokus-fokus kita ini nggak ke situ, tapi kan ada nepos, lurusin lagi. Ayo kita lihat nih si Bopeng yang mengaku detektif ternyata produk sendiri busuk. Orang-orang yang berjualan apa ya yang tadinya direview sama dia buruk tiba-tiba jadi dipromosiin ternyata bayar gitu-gitu. Jadi mereka udah kebanyakan ketahuan busuknya, jadi dia kemana-mana gitu. Mana-mana. Busuk produknya pun bukan satu dua ya kan? Iya, ada banyak ternyata ya. Ya 3, 4. Nah, karena gini nih Miss Gosip, Mbak Fitri, kita kan selalu bahas berdebat-debat sama pendukung mereka kan. Saya maukan informasi yang betul-betul valid dari Mbak Fitri sama Miss Gosip. Yang ditemukan oleh Mbak Fitri adalah satu, bahwa ada produk yang ditempel stiker NA lama, ditempel NA baru, betul nggak? Betul. Terus yang di Miss Gosong adalah produk yang sudah expired, betul Miss Gosip? Benar. Nah, satu lagi yang diposting sama Dokter Janet, saya sudah tanyakan bahwa itu belinya di tempatnya Miss Gosip Dokpeng official kan. Betul. Semua belinya di official gitu. Nah, itu kan yang kita bahas-bahasnya. Karena apa? Karena kita kalau membahas kan harus punya sumber yang valid. Makanya kan saya kemarin terangkan sama Dedi, semuanya itu belinya belinya tuh di tempatnya si ofisialnya si Dokpeng. Pen dulu sampai di situ ya, Bu Ani ya. Sekalipun memang ada reseller yang menjual, si Dedi kan ngomong di mana kita bisa menarik produk seluruhnya dari reseller. Sebetulnya simple, Dad. Simple. Gua mau ngejawab lu tuh sesimpel waktu lu bilang katanya mau ngelaporin ke BPOM biasa sambil di WC. Simple.
gue bisa jawab juga. Si Samira itu harusnya dari mulut dia mengatakan, kan udah ditarik BPOM tuh, hey masyarakat Indonesia, nih ada kesalahan produk saya ya, NA nomor sekian, kalau kalian menemukan di reseller manapun jangan kalian beli, karena ini sudah ditarik oleh BPOM. Kalau saya suruh tarik dari para reseller, saya nggak mampu untuk menarik itu seluruhnya dari para reseller, kan harus dari mulut dia. Katanya dia detektif, dia bisa menilai produk orang. Kenapa sekarang dia ketahuan salah, dia tidak berani mengakui kesalahannya? Nggak perlu tarik, mulutnya kan lebar. Harusnya dia ngomong di sosial media dia. Oke, produk NA segini, jangan dibeli ya. Itu baru hebat, itu baru diakuin. Bukan nantangin, ini udah ditarik dijual, kan sinting. Sinting loh itu. Nah, Harusnya itu dia kan kalau ngomong. peraturan BPOM, jika mana nih satu produk yang sudah expired itu harus ditarik semuanya dari siapapun yang resellernya, karena memang sudah expired dan sudah izinnya pun sudah ditarik, kan itu harus ditarik semuanya di seluruh wilayah. Kalau misalnya ini kemarin kan kita bahas bahwa yang kemarin kan yang 4 produknya ditarik kan karena tidak sesuai komposisi. Karena yang didaftarkan ingredientnya lain, yang diproduksi lain, yang kemarin 4 produknya. Nah, itu kan harus udah ditarik izinnya. Artinya tidak bisa dijual belikan lagi kecuali diperbaiki produknya dan didaftarkan kembali ke BPOM mendapatkan NK baru. Nah, itu yang kemarin kan NK yang ditemukan Mbak Fitri kan NK baru, NK lama ditutup dengan NK baru kan, Mbak? Iya. Nah, artinya justru di sini siapa yang membodohi masyarakat yang selalu teriak-teriak no review atas nama masyarakat. Jadi di sini siapapun pendukung Dokpeng, justru di sini ditemukan siapa yang menggelabui masyarakat adalah Dokpeng itu sendiri. Ah, nih Karena ada satu. Dokter Andreas. Oke, kita suruh naik nih Dokter Andreas. Tunggu ya. Saya mau Dr. Andreas. Selamat malam Dokter Andreas. Saya mau ambil produksi Bopeng, jangankan dari isi, dari kemasan aja beda-beda. Nah, tunggu ya. Saya nyuruh orang dulu naik ke atas nih. Tadi mau saya pakai ngoset kamar mandi saya besok dah. Besok aja lah ngambilnya. Dok, ada check out lagi yang datang yang kemarin udah ditarik NA-nya itu kan yang waktu kita punya itu hijau tua dusnya ya. Yang ini hijau daun. Coba gimana? Dari kemasan aja sebusuk penampilannya nggak bisa konsisten. Gimana kalian mau pakai netizen? Tunggu deh aku ambil dulu. Tuh. Iya, jadi tadi malam tuh kita kan sempet bukan malam ya, tengah malam ya, pagi jam 3.40 kalau 3.30 gitulah pagi. Jadi diundang sama Bang Willy. Oh. Nah, jadi kan kebetulan aku juga naik lah karena diundang-undang terus kan. Jadi udahlah naik lah, ada Dedi. Nah, di situ kita kan aku nggak menentang sama sekali si Dedi itu seperti apa. Aku ikutin aja alurnya seperti biasa ya. Dalam regulasi dia benar memang menjelaskan bahwasanya aturan stiker begini, aturan ini begini benar. Tapi yang dia bacakan itu faktanya seperti apa? Kan dia harus faktanya seperti apa? Aturan yang dia katakan itu harusnya seperti itu. Tapi faktanya kan nggak seperti itu ya. Berarti ada temuan kan? Nah begitu. Nah, jadi di situ Makanya Dok, dia kan selalu membacakan aturannya, regulasinya. Tapi memang undang-undangnya yang dibacakan Dedi itu betul. Iya. Misalnya untuk transparannya ingredient dan lain sebagainya itu memang aturan undang-undangnya betul. Permasalahannya yang ditemukan itu yang tidak betul gitu loh. Iya, makanya kemarin daripada ribet repot ya kan menjelaskan sama dia. Jadi aku setuju, sepakat aturan itu aku sepakat. Tapi dalam faktanya kan nggak seperti itu yang dilakukan. Tapi kalau faktanya yang seperti Undang itu Dedi, ya biar undang-undang rame. jelas Kalau mau, gitu loh. kalau ada kirim aja ke Dedi. Aku kan nggak dengar semalam ngomong apa. Coba undang. Iya, aku Oke, aja itu mikir siandang. kapan orang itu komal ya. Aku lihat kontennya itu. Bang Dedi, gimana caranya Dedi? Aku cari. Pertama Mayabi udah, naik di roomnya udah. Obed. Dihajar rame-rame Mayabi turunin gitu di
Emang ribut semalam di jam berapa ribut? Setelah ini Kak, setelah kita runtuh itu di roomnya Bang Mr. Blind. Oh, mungkin itulah efeknya Sobek Stroke hari ini. Gara-gara dia kepikiran habis dihajar sama klien semua, ya kan? Oh, bisa Kalau- jadi obat stres ya. Soalnya dia Pikiran. bilang gini Kak, dia memang curhat Tapi- ke aku tapi- semalam, aku nggak lihat kan. Dia bilang dia kepikiran, dinyinyirin terus sama orang ini katanya karena dia mendukung Fitri Sauteru. Aku bilang Emang, ya udahlah. emang dia ngedukung aku nggak minta dia dukung aku loh, Miss Gosip. Iya. Aku nggak keluarga punya di dukungan dari training, mereka loh. Keluarga aja yang mendukung. Iya, dia kan Cukup di-planning keluarga sama aku. orang ini. Padahal Ya. dia kan harapannya dia mau netral. Miss Aku kan Gosip, bilang sama dia, diam dulu. Pak. Kapit, kalau Dedi masuk, dia dinaikkan harus on cam ya. Kalau nggak on cam, turunkan aja. Alah, nggak usah on cam si Dedi pun. Oh, lihat, Ya, ini udah. warna apa? Coba netizen lihat ini warna apa? Agak abu-abu hitam gitu ya, apa sih? Oke. Ini sama Mbak ya, Fitri, Hydro Mbak Glow. Fitri, digedekan punyanya Mbak Fitri, nanti Aku nggak jelas. bisa, gimana Digedekan. caranya? Diklik punyanya Mbak Fitri, terusan ada segi 4 di bawah itu, segi 4 itu kotak segi 4-nya diklik. Dedi belain Dokpeng mati-matian. Iya, itu kan calon bininya, guys. Diklik Lagi punyanya PDKT, Mbak Fitri, PDKT. terus Udah ada klik, terus ada segi 4 di ada mananya? kotak segi 4 yang kosong itu klik kan. Oh, oke. Nah, pinter. Nih, ya, ini warna apa? Ijo tua ya. Abu-abu. Oke. Hitam itu. Ini warna apa? Hijau. Ijo toska. Oh, ini gimana ini Bopeng? Aduh, Bopeng. NK-nya sama. NK-nya sama, Bu. NA-nya sama nggak itu, Bu? Sama, ini udah ditarik. Produk busuk. Produk orang Indonesia busuk. Jadi tak perlu pakai lah itu. Udahlah, buang aja, buang ke kloset. Jangan deh, tong sampah. 947. Sama kan ini? Coba kalian lihat. Aku center ini biar kalian tahu. Coba Dok, emang ya aku nggak tahu boleh apa nggak boleh ya. Dalam kemasan beda-beda emang boleh ya? Harusnya kalau kita menjaga Mutu kepercayaan ya. konsumen, ya nggak begitu. Ya harus sama, karena kan cetakannya sama. Sama. Ah, bener nah. Lihat nah, sama tuh nomornya. Beda jauh ya. Beda jauh. Ini gimana kalian masyarakat Indonesia mau dengar si Samira jadi detektif? Ini produk dia aja nggak konsisten. Tapi Gimana? dia Sebentar Mbak Fitri, saya mau screenshot. Screenshot dulu Mbak. Screenshot. Thank you. Nah, jadi waktu kita beda. bahas ini kemarin, Dokter Oki masuk typing. Apa? Dia bilang lah di situ. Nah, di sini harus netral. Kalau memang kan dia bilang dia formulator ingredient. Nah, itu gimana? Harus tanggung jawab dong. Dia bilang begitu. Ya benar itu. Oke, ngomong benar. Betul. Iya. Terus gini Kak, aku kan pernah request di maklonnya dia itu kan, formulator itu kita bisa dari kita sendiri atau dari pabrik. Nah, terus aku minta dong sesuai dengan request yang formulator dari si Bopeng, terus katanya itu dari pihaknya brand katanya. Jadi kita tidak boleh memberikan rahasia tersebut katanya gitu kan. Oh ya udahlah, nggak jadilah aku maklon, aku bilang gitu. Intinya si Bopeng harus bertanggung jawab karena itu kan formulasinya, ya kan? Nggak boleh Iya. dia limpahkan Terus ke pabrik. satu lagi gini sih, satu lagi ya. Si Dedi ini kan selalu bilang bahwasanya produk tersebut Doktip nggak punya reseller. Kan dia ngomong begitu. Iya, ada Nah. dengar. Nah, kalau kebetulan Bang Willy, kita semua dengar tuh, Bang Willy langsung bijak tuh menanggapin. Nah, kalau memang kamu bilang, ini kamu yang bilang ya, bukan yang lain-lain ya, kamu yang bilang ya, kalau dia nggak punya reseller, artinya dialah yang utuh menjual itu Dialah semua. yang utuh. Betul. Dia yang menjual itu semuanya, karena tidak ada reseller.
Bener kan? Nah, bukan begitu Benar. katanya. Ada lagi bukan begitunya. Pokoknya bukan selalu ya, yang benar sih jadi terus ya. Oh, iya. Sebetulnya Enggak. gini loh, kita mau mikir bodohnya aja dengan dia koar-koar dia detektif. Oke, si Dedi kan ngomong katanya di mana orang bisa menarik barang dari reseller. Aku ada yang ngirimin gitu, Kak. Kata Dedi nggak bisa narik ke seluruh. Gampang, mulut dia kan udah lebar. Tinggal dia ngomong, produk busuk gue ini ditarik Bepom. Kalian kalau menemukan di marketplace jangan dibeli ya. Apa susahnya ngomong begitu? Itu Iya. gentle namanya. Ini kita yang harus capek-capek bilang ke Kita yang reseller harus dia jangan capek. dibeli gitu ya. Aku capek kali lah kak. Capek kali aku teriak-teriak jangan dibeli produk Popeng dia bilang gitu ya kan. Sabar, Miss. Tapi nggak apa-apa, perjuangan kita ini nggak sia-sia loh, Miss Gosip. Akhirnya masyarakat banyak yang pintar. Melek. Bur juga Oh, sering Kak. menyuarakan. Dokter Andreas Artinya- juga, Ica semua Mbak Bu Ani. Artinya Itu bagus. Artinya ini bisa nanti kan bisa dijadikan bukti-bukti untuk pelaporan si Miss Gosip dong. Oh, bisa banget udah. Nih, bener udah nih. Di Melvina aja bisa tarik dulu semua produknya. Melvina aja ngelakuin itu yang produknya Iya, dulu Puluhan- ditarik semuanya. ribuan kali lipat dari si Si Bopeng. Cindy itu juga kan Masa produk si diangusin Bopeng semua. yang cuman seuprit dia nggak berani. Oke, nggak berani narik. Dia ngomong mulut lebarnya itu. Jangan dibeli ya. Ini ternyata ada kesalahan nih ditarik Bepom. Nah, itu baru keren. Bukan malah nyari kesalahan di orang lain. Pabrik lah disalahin, apalah disalahin. Siding. Nah, ini tentang pabrik nih Mbak Fitri, Dokter Andreas. Nah, Dr. yang Andreas punya deh kalau kompeten pabrik. jawab nih. Nah, kalau gini. Kan Dedi membahas gini loh, Oke. Dok. Katanya pabrik itu yang menjual. Saya bilang pabrik itu memproduksi. Produksi itu atas permintaan customer, atas permintaan para owner. Yang mendaftarkan produk-produk itu adalah si owner-owner. Setelah mendapatkan proof dari Bepom baru diproduksi lebih luas lagi. Yang namanya pabrik memang ada izin edarnya, tapi izin edar itu adalah izin edar produksi dari pabrik itu. Nah, izin edar produk itu ya dari pemilik produk itu yang melaporkan itu ke Bepom. Itu data-datanya si owner yang di sana. Misalnya ini produk ini nomor NK-nya sekian sekian sekian, ini pemiliknya ini. Nah, diproduksi di pabrik ini. Nah, itu semuanya ada masing-masing. Jadi dia tuh ngeyel bahwa kalau ada kesalahan itu pabrik yang itu, tidak semuanya bahwa ingredient atau komposisinya itu berasal dari si owner. Loh, bagaimana pabrik mau memproduksi kalau owner tidak memberikan komposisi itu yang sudah disahkan dari Bepom? Betul nggak, Dok? Jadi begini. Jadi Coba begini. jelasin Dokter Andreas biar Iya, jadi benar begini. pokoknya. Kita kan punya regulasi yang sudah diatur oleh undang-undang dan turunannya BPOM RI selaku lembaga atau badan atau instansi yang memiliki wewenang yang ditunjuk oleh undang-undang. Itu kan BPOM. Nah, di dalam regulasinya itu kan ada yang namanya pre-market, saat produksi, dan post-market. Dalam pre-market itu Dedi jelaskan, setuju aku sama Dedi yang dia bilang ada DIP 1 sampai DIP 4. Waktu kasus DRG juga aku udah jelaskan itu. Dalam pre-market ada dokumen informasi produk 1 sampai 4. Nah, di situ ada tanggung jawab masing-masing. Nah, kontrak MOU antara pemaklon dan industrial itu ada. Nah, kemudian kita harus lihat nih dari cek situs BPOM, siapakah pendaftarnya dari notifikasi tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya ternyata yang pendaftarnya adalah pabrik tersebut. Nah, kenapa kita harus lihat itu? Karena di situ ada tanggung jawab masing-masing. Nah, ternyata selaku pabrik tersebut yang melakukan pendaftaran, dia memiliki tanggung jawab dari A sampai Z dalam penyimpanan sampling produk yang diproduksi, kemudian yang diedarkan, dia punya data semuanya, fakturnya ada, kode batch-nya ada, expired date-nya ada, itu seperti itu. Nah, untuk kemudian si pemaklon pemilik merek, misalnya Doktip. Nah, Doktip ini kan di dalam MOU-nya, singkatnya itu adalah si Doktip ini selaku distributor eksklusif. Dia distributor tunggal karena dia pemilik merek.
Jadi pihak pabrik tidak boleh menjual ke siapapun selain PT si Amiranya tadi yang pemilik merek, karena itu udah terkontrak MOU Maklon dan Industrial. Itu sudah diatur. Nah, di dalam DIP 4 itu atau dalam pre-market dan post-market ada yang ditunjuk oleh undang-undang harus ada PIC-nya. PIC-nya siapa? Apoteker. Begitu. Nah, artinya kalau sudah punya tanggung jawab masing-masing, kan Doktip kan selaku distributor, dia kan berarti menjual ini secara offline, online, ataupun reseller. Dia tergantung dia, silakan dia seperti apa. Karena industrial tidak tanggung jawab atas distribusinya. Yang tahu kan si Doktip. Sehingga harusnya Doktip kalau sudah ada pembatalan NA, harusnya dia yang mengetahui produk-produk tersebut kemana saja. Karena kan dia punya database, katanya dia punya sistem. Mana yang dikeluarkan, itu ke siapa, ada datanya dia. Nah harusnya, kalaupun dia ribet nih, misalnya lakunya jutaan pieces, ya kalau iya ya, kan gitu kan. Pada kenyataannya kan tidak. Tapi kita anggaplah seperti itu, jutaan pieces seperti Selsan. Dia akan membuat satu pengumuman bahwasanya produk ini dibatalkan izin edarnya, sehingga dia mohon maaf kepada konsumen, dan ketika ada yang mendapatkan produk itu harus mengembalikan ke dia. Kerugian konsumen akan dibayarkan oleh si pendistribusi ini, karena dia punya wewenang itu, punya tanggung jawab itu, gitu loh. Nah sekarang kan pada dasarnya dia tidak mengumumkan, sehingga dia melakukan penimpahan stiker. Nah artinya kan nggak mau rugi. Nah di situ mens reanya, bahwasanya niatnya dia tidak mau rugi. Padahal sudah jelas itu diumumkan oleh BPOM, begitu loh. Namun kalau dia bilang reformulasi, itu adalah kasus yang berbeda, dan itu nggak masuk dalam kasus. Kalau itu ya sah-sah aja dia reformulasi dengan NA yang baru, silakan. Tapi kenapa dia menjual produk NA yang sudah dibatalkan? Artinya semua NA yang dibatalkan oleh BPOM itu sudah masuk ke ranah ilegal. Nah kalau sudah ilegal artinya apa? Tidak bisa dijual. Berarti krim itu abal-abal. Kita tidak melihat isinya itu ada merkuri, ada hidrogenan, ada apapun. Secara regulasi intinya produk itu sudah ilegal. Ini aja deh, ini produk ini nih Dok, kita ngomong ini udah mah nggak konsisten dari kemasannya. Ini kan udah ditarik NA-nya sama BPOM, ini masih bisa didapetin sampai hari ini. Nah, sementara dia kalau ada produk yang ditarik NA-nya sama BPOM, suruh ditarik, suruh dimusnahin. Punya dia kagak dimusnahin, emang dia yang harus musnah. Nah itu dia, itu namanya niat Kak. Ada di dalam hukum namanya mens rea. Udah niat, dia nggak mau rugi, sehingga dia mengambil kepentingan pribadinya untuk keuntungan dirinya dan menjual itu, tapi dia lepas tangan. Dia menganggap, oh saya tidak punya reseller. Nah itu kan dia mengaburkan, itu bisa jadi itu TPPU. Emang Gitu TPPU loh. dia, aku udah Karena nanya. justru ada TPPU. uang yang dia dapat, keuntungan tersebut hasil tindak pidana. Pidananya apa? Dia menjual produk ilegal, itu pidana. Kemudian untuk menghilangkan jejak itu, dia sembunyikan. Dia jualnya ke orang lain, tapi di official dia tidak ada. Tapi dia jual ke orang lain. Nah orang lain itu transfernya kemana? Nah begitu. Jadi ini dalam proses penyelidikan, ya aku rasa dia nggak bisa ngapain-ngapain lagi gitu loh. Karena kita juga udah jelas di BPOM, aku bertanya langsung, ini bagaimana kalau di stikerin begini, terus ini produk yang hijau ini seperti apa? Oh ini dibatalkan Dok, apakah boleh seperti ini? Ya tidak boleh. Nah Tidak silakan. boleh, itu kan kita bertanya Iya. banget, tidak boleh. Tuntut dong kata dia, tuntut dong, ditantang itu Kak Sudah kan udah ditutup, tungguin lah. Iya. Iya. Kita Gini, nggak main kita juga. ITE sampah kayak dia. Iya, jadi kita ini tidak, Miss Gosip ini melakukan prosedur hukum yang memang inilah prosedur yang sebenar-benarnya. Dok, Tidak ada Dok, ini dulu. intervensi, tidak Ini ada dulu. ini, tidak ada itu. Dok, Nah, ini ini berjalan aja nih, begitu loh. Dok, coba dokter jelaskan tentang pelaporan aku. Kan kata dia sekarang kan lagi memframing aku jual tabitong itu. Harapan dia biar aku tarik pelaporan itu. Aku kan gak bisa narik pelaporan itu ya kan? Oh ya, kalau itu tidak bisa. Karena apa? Karena yang dia order itu adalah produk yang beredar bukan di toko resmi Miss Gosip, dan Miss Gosip tidak memiliki produk tersebut, nggak ada gitu loh.
Nah, kalau untuk kemudian misalnya Miss Gosip di dalam akun sosial media atau di dalam TikTok Shop sama seperti aku. Aku kadang-kadang suka nih produk ini, aku check out, kemudian aku masukkan ke keranjang kuningku sendiri otomatis bisa. Seperti itu. Dia muncul di keranjang kuning. Kenapa? Karena kita selaku akun yang punya akun bisnis yang affiliate. Nah, kalau Iya, kita jualan-jualan itu makanya kan kan- bisa masuk tuh. Nah, Iya. tapi kalau misalnya kita nggak ada, kecuali Miss Gosip mempromosikan live. Ini ya, saya beli ya, Tabita ya, begini. Nah, itu salah. Karena Iya. membantu mempromosikan dan menjual. Ini tidak ada. Nah, itu kan bahasa-bahasa manusia-manusia yang katanya paham hukum, tapi ternyata dia ya kosong. Ternyata bukan kosong, minus. Minus ya. Mazong jadinya ya. Iya. Sosok Enggak, review produk orang jadi katanya dia produk harapan dia dia yang gini sampah. dok.